Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendra Perdana, guru SMA Negeri 1 Kubung, dan rekan saya Ritna Darnela, guru SMA Negeri 1 Kubung. Dan rekan saya satu lagi, saya Arni Sospanur, guru SMP Negeri 8 Kubung. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Solo akan mempraktekkan modul 2.3 demonstrasi kontekstual. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ritna. Waalaikumsalam Bu Aan. Silakan duduk Bu Aan. Baik Bu. Gimana kabarnya Bu Aan? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu Ritna. Alhamdulillah. Sebelum kita melakukan coaching, ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan sebagai seorang coach. Kita akan membicarakan tentang rubrik penilaian pada hari ini. Pada kegiatan coaching kita, saya akan menilai apa yang akan dilakukan coach pada coachingnya, yaitu sesuai dengan alur penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan berikutnya, dan kita juga perlu menyamakan persepsi kita terkait dengan penilaian coaching kita besok Bu. Saya mau tahu dari Ibu selaku coach, kira-kira target apa yang akan Ibu hadapi, yang akan Ibu capai pada praktek coach nanti? Mungkin ada beberapa hal Bu yang nanti target kita dalam proses coaching berlangsung. Di antaranya ingin menggali informasi dari tujuan yang tercapai dari coach, kemudian mengidentifikasi terkait masalah-masalah yang dihadapi oleh coachee saya, dan rencana aksi yang akan dilakukan oleh coachee saya, dan terakhir ini Bu, komitmen dan tanggung jawab yang akan diimplementasikan oleh coachee saya. Oh, begitu Bu. Lalu kompetensi coaching apa yang hendak Ibu kembangkan? Kompetensi yang hendak dikembangkan di sini adalah keterampilan menggali Bu, menggali potensi dari diri coachee. Kemudian membuat solusi atas permasalahan daripada coachee saya yang terdiri dari yang sedang dihadapi. Kemudian saya juga nanti akan membantu memunculkan potensi-potensi yang dimilikinya, kemudian akan mencari solusi atas permasalahan diri sendiri. Selanjutnya, bagian mana dari kompetensi Ibu sendiri yang ingin diamati? Yang pastinya saya ingin diobservasi di bagian kompetensi saya, keterampilan saya dalam coaching Bu, sehingga saya mampu nantinya menjadi pendengar yang aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan mampu memberdayakan coachee saya. Wah, mantap Bu. Sudah bagus ya kompetensi yang ingin dicapai, baik untuk coach maupun coachee. Lalu indikator ketercapaian yang ingin Ibu raih apa? Indikator yang ingin diraih di sini adalah mampu nanti mencari solusi dari permasalahannya, kemudian mampu memiliki keterampilan coaching yang baik Bu. Baiklah, terima kasih Bu. Mudah-mudahan pada saat nanti coaching dilancarkan dan mencapai target yang direncanakan. Sama-sama Bu.
Ya, sama-sama. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Bu Ridna. Waalaikumsalam Pak Hen. Silakan duduk Pak Hen. Ya, makasih Bu. Aduh, eh, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Bapak sendiri bagaimana? Eh, Alhamdulillah Bu. Namun ada hal yang gak sedih saya Bu. Sebenarnya saya bingung nih Bu. Gitu. Ya rasa kurang baik saja Bu. Kenapa Pak? Kalau saya perhatikan dari tadi Bapak memang terlihat termenung dan nampak kesal. Ya itu dia Bu. Makanya saya datang ke sini. Apa Ibu punya waktu? Alhamdulillah saya punya waktu Pak. Kebetulan hari ini saya kosong jadwalnya Pak. Itu Bu, kebetulan Bu, barusan saya jam terakhir nih Bu. Saya sebenarnya mau curhat dengan Ibu. Oh iya Pak, silakan Pak. Jadi apa nih yang bisa saya bantu Pak? Saya bingung juga Bu, mulainya mau dari mana nih? Ya mungkin Bapak bisa ceritakan apa yang Bapak keluhkan sekarang. Eh, Sebenarnya gini Bu, kebingungan saya ini setiap kali saya mengajar di kelas, ada beberapa siswa kurang memperhatikan saya Bu. Materi yang saya sampaikan. Lalu bagaimana cerita lebih lanjutnya Pak? Beberapa siswa saya melihat lebih asik dengan gadgetnya Bu, dengan HP-nya. Ada yang ada yang mengobrol sehingga saya merasa kesal Bu. Jadi menurut Bapak curhat sekarang ini tujuannya untuk apa Pak? Sebenarnya lebih ke untuk apa ya Bu, untuk menyelesaikan masalah saya Bu. Iya Pak, mudah-mudahan obrolan kita ini dapat menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang Bapak hadapi. Iya Bu. Terus terang Bu, saya kepikiran terus nih Bu. Kenapa selalu terjadi pada beberapa siswa di kelas saya seolah-olah tidak mau menerima pembelajaran yang saya berikan Bu. Oh, kalau seperti itu, kira-kira apa hambatan Bapak untuk membuat siswa tersebut tidak menerima pembelajaran Bapak dengan baik? Jadi gini Bu, mungkin itu semua karena metode pembelajaran dari saya mungkin kurang menarik bagi mereka Bu. Jadi bawaannya membosankan bagi mereka Bu. Oh, begitu. Iya Kalau Bu. seperti itu, menurut Bapak, Bapak harusnya bagaimana? Mungkin saya akan coba mengubah metode pembelajaran Bu di kelas saya agar lebih variatif supaya lebih menarik mungkinnya bagi siswa Bu. Lalu kira-kira perubahan apa saja yang akan Bapak tempuh dalam pengajaran ini? Eh, saya coba berusaha Bu menyusun ulang rencana pembelajaran yang lebih sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian mungkin menggunakan metode dan model pembelajaran yang tepat untuk mereka Bu. Bisa jadi mungkin saya akan mengubah sedikit dengan metode diskusi, kemudian permainan, kemudian bermain peran antara mereka, kemudian dengan model pembelajaran discovery learning Bu gitu. Nah, itu sangat bagus Pak. Selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Bapak lakukan untuk mencapai rencana tersebut? Mungkin ya Bu, mungkin saya akan segeralah Bu memetakan siswa ini berdasarkan kesiapan belajar mereka Bu. Kira-kira siapa saja yang Bapak libatkan untuk mewujudkan tujuan Bapak tersebut?
Menurut saya mungkin seluruh siswa saya libatkan Bu dalam kegiatan survei kesiapan belajarnya Bu. Dan seterusnya, kira-kira berapa lama target atau waktu agar semua rencana Bapak itu bisa terlaksana dengan baik sebagai evaluasi nanti ke depannya? Kalau saya mengira-ngira Bu, dari prosesnya tindak lanjut yang akan saya lakukan mungkin lebih kurang 1 atau 2 minggu inilah Bu. Wah, itu bagus sekali Pak. Memang kita Iya, Bu. itu harus seperti itu ya Pak. Iya, iya Bu. Ya terima kasih ya Bu sudah mau mendengarkan curhat saya. Sekarang saya sudah mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah saya ini Bu. Wah, Bapak Iya. memang hebat. Iya Bu. Bapak pasti bisa. Iya. Tetap semangat ya Pak. Iya, alhamdulillah sekarang Mungkin selain itu ada lagi yang ingin Bapak sampaikan atau ingin Bapak diskusikan pada saya? Saya rasa mungkin fokus untuk masalah ini dulu Bu, akan saya selesaikan. Alhamdulillah sekarang saya sudah merasa lega Bu. Sekali lagi terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sama-sama Pak. Misi Bu. Iya Pak. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam Pak Hendra. Silakan duduk Pak Hendra. Terima kasih Bu. Begini Bu Aan, setelah tadi Ibu melakukan coaching, apa yang Ibu lakukan untuk mencapai indikator pengembangan yang sudah Ibu tetapkan ketika tadi percakapan pra-coaching kita? Yang sudah saya lakukan Bu, saya mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh coach saya. Kemudian saya menangkap kata kunci yang diperdengarkan, yang disampaikan oleh coach saya. Bolehkah saya menyampaikan hasil dari observasi saya ketika Ibu melakukan coaching? Boleh Bu, silakan Bu. Menurut saya, secara keseluruhan, proses coaching yang Ibu lakukan sudah berjalan dengan baik. Beberapa kali Ibu dapat menangkap kata kunci dari pernyataan coach, sehingga Ibu dapat menyampaikan pernyataan terbuka. Menurut Ibu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan ke depannya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya Bu, mungkin memberikan pertanyaan yang lebih berbobot lagi, kemudian untuk berlatih dan memberdayakan coach saya lagi Bu. Dah, baik. Untuk selanjutnya, kapan kita akan melakukan percakapan untuk merefleksi kembali kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ke depannya? Bulan depan insya Allah Bu, bisa. Baik Bu, terima kasih atas waktu dan kesediaan Ibu untuk percakapan kita. Sampai bertemu lagi di bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu Ibu.